Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyi wa rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah serta salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jemaah pengajian malam Selasa yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita setelah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan ibadah bagi kita sebagai simpanan untuk kelak diberkati hasilnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Amin. Di penghujung kajian ini nanti seperti diamanahkan oleh saudara Seke, kita berdoa untuk memohon kesembuhan kepada Daud dari Munte dan keluarga-keluarga kita yang sedang sakit. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini satu pasal di ab'adus sholat, ada membahas sunnah ab'ad dalam sholat. Wa muqtada bisujud sahwi, dan hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang syarat-syarat wajib sholat. Islam balik berakal. Setelah ditambahi suci dari haid dan nifas bagi perempuannya. Kenapa tak dibicarakan itu? Karena ada yang berpendapat itu syarat sah sholat. Kalau orang yang haid, nifas atau jinabah tidak sah sholat, maka tak wajib. Berjinabah dia wajib mandi kalau sholat. Kalau yang sedang haid dan nifas memang tak wajib, tak sah sholat, juga tak wajib. Maka tak dimasukkan dia waktu itu. Ada yang memasukkannya sebagai syarat wajib sholat, ada yang tidak memasukkannya. Jadi secara umum misalnya kita sebutkan syarat wajib sholat ada 4: Islam, balik, akal, dan suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat-syarat sahnya sholat sudah kita sampaikan, antara lain menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, dan seterusnya. Rukun sholat sudah kita bicarakan juga, ada 13 satu pendapat, ada yang mengatakan 17 karena masuk 4 tumakninah, ada yang mengatakan 18 karena masuk 1 di situ niat keluar dari sholat. Saudara-saudara sekalian, untuk mengulang kaji menjelaskan kembali lebih mantap, di dalam rukun-rukun sholat itu dibagi ke dalam 3 kelompok rukun. Ada yang namanya rukun qalbi, rukun qawli, dan rukun fi'li. Rukun qalbi secara umum kita itu hanya 1, adalah niat. Tapi ada juga yang berpendapat 2, karena termasuk salah satunya niat keluar dari sholat. Mau salam, niatkanlah keluar. Tapi enggak, kebanyakan tidak memakai itu. Baru rukun qawli. Ini sambil menguji ingatan, ini salah sebagian yang agak cerdas ya ditanya ini. Pak Udin, berapa lah rukun qawli dalam sholat? Enggak tahu aku, Ustaz. Iya. Jadi kalau Pak bahas ingat berapa rukun qawli dalam sholat? Boleh, Pak. Pak Ipul lain dah. Terakhir berarti kan. 4. Oke, Pak Bi sebutkan yang 4 biar kawan-kawan kita tahu. Yuk. Takbir. Takbir mana itu, Pak? Takbir pertama, takbir Takbiratul ihram, ya. Takbir Allahu Akbar. Ya. Kedua, Sujud. ruku. Rukun qawlinya, Pak. Rukun qawli. Kalau ruku udah gerakan itu. Rukun Fatihah. Al-Fatihah. Tahiyat. Sama ini, Pak. Tahiyat. Tahiyat ada 2 kan? Awal sama akhir. Tahiyat akhir. Iya, tahiyat akhir. Keempat, salam. Betul. Itulah dia. Rukun qawli dalam salat ada 4. Pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dia yang hukumnya ya. Setelah itu boleh membalak. Baru yang terakhir itu, Pak. itu ada yang mengatakan sunnah,
Ada yang mengatakan wajib. Sunnah Jadi abad. sunnah Abad. abad. Iya. Baik, kalau katanya rukun qauli, jelas dia berkaitan dengan ucapan. Kalau yang dikatakan ucapan secara umum terdengar hurufnya, minimal didengarkan oleh si pembaca sendiri. Kalau dia pun tak dengar, saya bilangnya itu ucapan. Udah pondok kente di rohani mana dia punya orang itu kan. Udah aku bilang tadi dalam hatiku, dalam hati nggak dicatat kan. Harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, tidak pula harus berkedengaran. Jangan sempat pula terdengar sampai ke imam kalau di belakang imam dia. Nah itu dimakruhkan. Hanya untuk kuping kita sendiri. Baik, berarti takbiratul ihram tidak sah kalau tak ada suaranya. Nah, harus bersuara lengkap semua. Allahu Akbar. Jangan memanjangkan alifnya. Allahu Akbar, salah. Apakah Allah Maha Besar? Iya. Jangan menambahkan mad asli. Jangan menambahkan alif di ba. Allahu Akbar. Nah, itu salah. Maka dalam takbiratul ihram juga wajib menjaga huruf-hurufnya. Allahu Akbar. Satu. Kemudian membaca Fatihah ini sudah. Oh, kalau di situ Ustaz nggak pernah perlu orang kalau Quran kotak gini sudah kan? Quran tak pernah terganggu oleh Allah Akbar ini. Iya, sedang Kalau kotak gini sudah kan? Kotak gini. Iya, enggak apa. Untuk kuping kita level minimal. Kalau sendirian kita agak dikuatkan sedikit. Allah. Nah. Kalau jadi makmum, kalau pas di belakang imam, jangan pula sampai didengar imam takbiran itu. Nah, Oh, awak saya mendengar Ustaz. iya, kuping kita bukan harus dengar orang enggak. Kuping kita sendiri mendengarkannya. Sama dengan Fatihah ketika kita baca di belakang imam. Kita baca pelan, tapi kita dengar semua huruf-hurufnya. Dan ada yang hilang. Nah, nyata yang kedua, baru yang lainnya nggak dengar lagi dia ini. Maka di seogianya, gitu ya, sebaiknya bacaan Fatihah itu harus didengar oleh yang membacanya. Terus tahiyat akhir dia persyaratannya sama dengan Fatihah sebenarnya. Sudah pernah juga saya sampaikan mungkin itu ya. Jadi menjaga huruf-hurufnya, menjaga tasydidnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Jadi makanya orang yang menjaga huruf-huruf ini mungkin membalap membaca tahiyat. Jadi sebagian orang kalau di agak-agak ada kurang senang kita dengan tata cara orang memimpin sholat. Jadi Ustaz kalau nggak habis awak itu tak sholat berimam nggak ada at-tahiyyat itu kayak mana itu? Udah assalamualaikum orang itu imamnya. Selesai kan? Oh, selesai kan? Udah mau salah nilai pun. Udah habis. Kalau lagi ada rukun sudah itu. Iya, tidak ada masalah. Kalau rukun jangan. Kalau lagi ada suruh sudah salah. Pertama dia Tahiyat pertama kalau kita belum selesai, kalau masih sedikit lagi selesaikan, baru kita berdiri. Memang habis itu kalau kita kejar kita lagi kita sampaikan, jangan sempat kita ketinggalan dua gerakan. Jangan melangkap atau mendahului imam dua gerakan. Jadi Batal jamaah. kalau tahiyat yang akhir Ustaz, kalau nggak sampai lagi udah sampai assalamualaikum boleh salam. Harus diakhirkan semua. Habiskan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal. Minimal ya. Nah, Ya. sampai situ pun udah bisa. Bisa. Nggak pernah sampai innaka hamid majid. Iya, Cuma bisa. yang apa itu kan kurang banyak soal amal lama. Kurang Karena banget. sunnah abad. Baik. Terus yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Harus dijaga juga hurufnya. Makanya rukun yang ketiga jenis rukun ini harus dikuasai oleh seorang yang akan menjadi imam. Orang yang berhak menjadi imam itu afsahuhum. Pertama yang lebih fasih bacaan Fatihahnya. Yang kedua afqahuhum. Yang lebih paham di antara mereka tentang perbuatan sholat itu. Dia harus tahu mana rukun sholat itu, mana sunnah abad, mana sunnah ayat, apa-apa yang membatalkan sholat, bagaimana kalau orang menegur bacaan kita yang salah, kita paham. Inilah yang maksud afqahuhum itu. Kalau sama juga ilmunya, berarti udah sama-sama mengaji, sama ilmu, barulah lanjutan. Aksaruhum hifzoh, yang lebih banyak hafalannya. Dan pula ayatnya kulhil kafirun aja madar kulhul ahad. Asal dia yang ini ayatnya nanti pasti amin. Kulhil kafirun leh kau nak tembak. Jadi ini agak menyimpang sih. Iya.
ada hafal banyak hafalannya tapi kesalahan. Ada itu bisa tahu. Dari syarat pertama itu. Ya. Pendek tapi bagus bacanya. Iya, itulah yang bagus-bagus Bagus bacaan. itu aja. Iya, bagus yang bagus bacaannya daripada panjang-panjang itu kesalahan. Baik, itulah tadi yang makanya saya ulas kembali supaya kita betul-betul untuk menjadi bukan harus tujuan kita menjadi imam. Iya. Sholat sendiri kita pun harus kita mengerti betul. Iya, mulai dari syarat sah, syarat wajib. Nah, berwudu yang betul. Terus mengetahui perbedaan yang mana rukun qoli, mana rukun qalbi, yang mana rukun fi'li, yang mana sunnah abad dan mana sunnah hayat. Jadi malam hari ini masuklah kita kepada menjelaskan yang mana-mana itu yang sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang kualitasnya hampir sama dengan wajib. Karena kalau dia tinggal atau sengaja tinggalkan, dia harus diganti dengan sujud sahwi. Inilah sunnah abad. Kalau sunnah hayat kayak mengangkat tangan di takbir intiqal, mengucapkan takbirnya itu sunnah hayat. Kalau dia lupa atau sengaja itu dibuatnya, tak pada diganti dengan sujud sahwi. Kalau ada kunut Ustaz, Ini yang kita bicarakan tadi. Kunut itu termasuk abad. Sunnah abad. Baik, kita mulai Pak ya. Yang pertama, yang masuk dalam kelompok sunnah abad itu, yang pertama tasyahud awal. Bolehnya itu ditinggalkannya tasyahud awal, boleh. Kalau lupa. Berdiri saja dia misalnya sholat sendiri. Iya, Kalau iya. berjamaah Iya. berimam nak mungkin lain nak boleh. Iya. Tidak diikuti imam tidak sah. iya Nah, itu kan. kalau sendiri sholat Kalau sendiri sendiri sering kan itu, mau-maunya itu. itu. Iya. Ditinggalkannya sujud apa itu? Tahiyat Tasyahud awal. Iya. Tahiyat awal atau tasyahud awal sama. Hmm. Padahal udah naik dia. Iya. Saya Kapal ingat. suka duduk lagi Nggak boleh Ustaz. lagi duduk, nggak boleh. Oh. Kalau balik dia, tapi kalau sudah berdiri lurus ya. Allahu Akbar udah berdiri. Takut setengah lagi. Kalau masih begini misalnya, masih lebih dekat kepada perbuatan ini, Allah syahud. Makanya bisa. Oh. Tapi kalau sudah lurus dia berdiri, Allahu Akbar. Nggak boleh lagi turun. Syahud tadi nggak boleh turun. Kalau turun dia tahu dia hukumnya nggak boleh, batal sholat. Sudah sujud sahwi Ustaz ya. Iya. Sujud sahwi itu Iya, ya. kau selalu ulangi lagi, lanjutkan aja. Nanti ganti dengan sujud sahwi. Oh. Itu sujud sahwinya Ustaz sebelum salam apa sesudah salam? Baru salam. Sebelum salam. Ada juga memang yang berpendapat sudah salam. Kalau aku sudah sahwi Ustaz Bang. Yang muktamad dipelajari di kitab-kitab kuning atau kitab pesantren itu dipakai yang sebelum salam. Sebelum salam sujud lagi. Bila alamin innaka Hamidum Majid. Enggak sampai. Kalau dia sujud sahwi, bagi orang yang akan sujud sahwi maka duduknya tidak duduk tawaruk. Iya betul ya. Dia duduk iftirosh. Terus. Dan sebelum salam dia sujud membaca subhanallah la yanamu wa la yashu 3 kali, duduk lagi, baru sujud lagi, baca lagi itu 2 kali, baru duduk tawaruk. 2 kali duduk Ustaz. Apa itu? Sujud. Sujudnya ya 2 kali sujud. Sanuli dong. Aku sekalinya. Tusannu sajadatani qublai salam. Disunnahkan melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Pakai dulu ini, pakai dulu. Hah? Pakai dulu biar nampak osak. Ya, boleh tengah. Iya, pakai Betul. Memang maksudku tadi mau kita buatnya satu orang praktek dulu, mulai dari takbiratul ihram sampai selesai, biar supaya kita perbaiki gerakan-gerakan sholat, mana yang kurang tepat dia. Ini dari Ustaz sujud sahwinya ya. Ya, Berarti duduk itiros. Terus diduduki, tumit kaki, Oh, kan? berdirikan kaki kanan. Ah. Tahayat dulu ya kawan. Ya, At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. kalau at-tahiyat lagi, kalau lagi itu. Oh, gitu. Iya. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la Illallah ya Bang. ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok aja lihat itu Ustaz. Nah, sejarah balik. Basalah. Illallah ya tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ Ustaz. Kalau pakai wala tadi. Ya. Sampai situ. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina sayyidina Muhammad. Baru tutup. Terus
Kesannya apa yang menutup? Allah tutup tolong kan. Enggak boleh tutup tangan sini. Teruskanlah. Oh, terus begini. Ah, Subhanallah la yanamu. itu kenapa begitu itu kaki? Kenapa rapat kayak wahabi? Ustaz Hidayat itu buat ton. Hah? Ustaz Hidayat ku ambil ini. Boleh Hidayat membunyi. Dan kutanya kembali ke kampung kami, ada dapatnya buku paru-purun yang dulu, memang seperti itu katanya. Di sini kalau di kitab kita ini Memang harus seperti ini kan. kira-kira sejengkal. Sejengkal ya Pak ya. Iya. Aku udah biasa aku begitu. Jarakkan kaki kira-kira sejengkal. Oh, ini. Tangan waktu itu kurang jelas sampaikan tangan waktu sujud disejajar dengan bahu. Bukan di kuping ya, tangan. Oh, dong. Ya, ya. Ini dia nggak boleh gini kan Ustaz. Ya. Gini kan. Sejajar dengan bahu. Ya. Mana bisa dari bahu ini? Nah, bisa. Gini lah. Push up. Oh, Push up. Membo. Subhanallah la yanam. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Bangkit Ustaz. Bangkit lagi. Bangkit. Apa dibaca dulu aja sekedar cuma mina. Oh, duduk aja. Sujud lagi. Nggak pernah dibaca apa-apa. Nah. Balik. Lagi. Ya. Allah Akbar pula takbir. Oh ya, Allahu Akbar kan. Subhanallah. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ah, baru dulu tawaruk. Allahu Akbar. Tawaruk lah, tawaruk. Oh iya, betul. Tawaruk habis tuh kan. Ya, lanjutkan tadi itu. Mau ulanginya dari Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Oh, kan lagi nak tahiyat lagi. Lagi. Aku tahu kalau sudah tahiyat mungkin. Baca lah dibaca tadi. Salam mendengar. Ini Berarti dari- selesaikan salat. Dari Allahumma sholli balik. Iya, kalau Allahumma sholli. mau dibaca lagi dah. Kalau tak lagi enggak apa-apa. Langsung salah pun bisa. Langsung salam bisa. Tapi kalau sama wa ala ali sayyidina Muhammad tadi, Hmm. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aturannya kan sampai di situ yang menjadi rukun dia. Rukun. Iya. Tapi belum tambah tadi. Tapi kalau memang kita memahami ikut di wa ala ali itu rukun, lanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti langsung salam bisa. Tapi kalau masih dibacanya tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Sujud langsung. harus teruskan tadi selawatnya. Berarti bangkit lagi habis dari bisa sujud sawi. Lanjutkan selawat itu. Nah. Tangan dia angkat lagi. Iya, balik lanjut. Nanti dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Iya. ala ali. Balik lagi begitu lagi Teruskan ya, sampai habis. sampai habis. Oh. Tapi kalau sudah terbaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, enggak diteruskan lagi apa? Langsung salam. Karena itu ya udah dapat rukun. Udah dapat rukun. Dapat sunnah abaatnya. Ah, Baik. baru jelas. Salamannya aku sekali sujud. Tapi dibaca Baru mengulangi semua ulangi lagi. salawatnya ke belakang nggak masalah Ustaz. Boleh Allahumma sholli lah. Iya. Allahumma sholli lah. Karena Sampai- memang bagi orang yang akan melakukan sujud sahwi atau duduk tasyahud yang kedua, itu bacaannya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kita teruskan itu kalau memang dia udah mau akhir enggak mau sujud sahwi lagi, baru habiskan. Nah, tapi ini kan dia tadi kelupaan satu, makanya dia harus melakukan sujud sahwi. Tahiyatnya tadi enggak habis, disunnahkan cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sebagian pendapat ada yang mengatakan harus masuk wa ala sayyidina Muhammad. Karena itu khilafiyah yang dua ini. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan sunnah abaat. Bapak pakai yang mana itu? Aku yang pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja. Ya, kalau di takbir di apa? Wah, alinya enggak ya? Enggak. Kalau di Tasyahud awal sama di mau sujud sahwi tadi. Sujud sahwi. Iya. Ya, terserah mau sudah sampaikan pula ikhtilafnya ya. Tinggal kita boleh milih mau dianggapnya itu rukun atau mau sunnah abaat. Ali kurang jelas tentang bacaan enggak? Udah. Subhanallah yang tadi udah ya. Disebutkan di sini waqila yaqulu fihi ma subhana man la yanamu wa la yasku. Itulah bacaan untuk sujud sahwi. Memang kalau kita dengarkan nanti ustaz lain banyak juga yang mengatakan tak ada itu nasnya katanya. Yang dibaca ya biasa subhanallah a'la juga dibaca katanya. Nah, kita kan berpegang kepada kita yang dipakai oleh mayoritas pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Ini kita dapat ilmu bukan kita kaleng-kaleng istilahnya ya kan. Sudah dipakai oleh seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kita yang sesat. Kalau misalnya dia sesat ini banyak kawan gitu berarti. Iya. Guru-gurunya pun bukan ya tamat-tamat sekolah Arab itu kan. Baik, nah, ini sekedar meyakinkan kita. Tok molo habis terbacanya Ustaz. Apa yang bahas semua? Mau sujud sari jawab. Sujud dulu itu rasa pertama habis tabaca sama Allah sholli ala sayyidina Muhammad sampai kapan sholli awal dulu.
Tidak masalah. Nggak masalah ya. Nah, itu yang Iya. Berarti pula habis sujud salam yang kedua kita langsung salam lagi kan? Iya, iya. Jalan-jalan toh ya udah habis toh kan? Tapi kalau kita baca lagi ke belakang terus nggak apa masalah kan? Bilang lagi salawatnya itu boleh. Iya, Yang lagi dari tahiyat. Jalan dan jatuh. Oh, sambungannya lah pula ke Pokoknya belakang. finishnya dari salawat itu lah Allahumma Boleh sholli dibaca Iya seperti lah. tadi itu ya kan? Baik. Jadi masuk yang sebenar-benarnya dia. Ah, Masuk yang sebenar-benarnya. masuk. Gimana kiranya salawat akhir tahiyat pertama. Kalau tahiyat pertama itu sudah kuat pendapat itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak masuk Benar. alinya ya. Wa ala ali masuk itu sunnah abad. Kalau dibaca sama itu enggak? Kayak mana Ustaz? Hah? Dibaca semua? Tapi Tidak ada menurut sunnahnya. Oh, Kalau sedangkan tak dibaca pun dia tak pada batal sholat, cuma diganti dengan susah kan. Karena duduknya dan sujud duduk tasyahud awal itu dan bacaan tasyahudnya sunnah bukan rukun. Jadi menurut ini kadang tasyahud awal dan rukun sholat, bukan rukun sholat ini. At-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu yang pertama itu bukan rukun sholat. Itu sunnah abad. Nah, tapi kalau sengaja tinggalkan atau tertinggal diganti dengan susah ini. Nah, itu. sunnah abad namanya. Inilah perlunya mengetahui gerakan-gerakan sholat. Kebanyakan orang saya yakin menganggap itu Wajib. rukun, ya kan? Wajib ya. Padahal bukan rukun. Baik, ini kitab kita ini wahwa tasyahud awal yang pertama yang masuk dalam sunnah abad itu tasyahud awal. Ai al wajibu minhu fit tasyahudil akhir. Yang wajib itu tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir duduknya pun rukun, bacaan tasyahudnya pun rukun, sholawatnya pun rukun. Kalau ada yang tertinggal itu tidak sah sholatnya. Jadi harus dijaga. Kalau yang rukun-rukun memang harus dijaga. Tak bisa kalau yang rukun tinggal, tak bisa. Gimana kalau rukunnya pula tak ada? Intinya setiap Iya. yang wajib ada ukurannya Ustaz. Iya. Setiap yang wajib ada ukurannya sholat, Iya. zakat, haji kan ada Iya, ukurannya. kalau sudah gagal rukunnya, haji aja, haji itu pun. Kalau tak ikut dia wukuf dia Arafah, mana sah? Enggak sah itu. Walau berimam. Kalau berimam pertama. Mana tuh ada yang salah berimam? Iya, tak mungkin. Mana yang salah berimam Imam sholat yang berjamaah? salah, Imam yang salah. salah, tapi kalau imam yang satu subhanallah. Ada kan istilahnya dah sampai dah habis. Misal, Misalnya cong di ahani pertama assalamualaikum warahmatullahi ni imam malah juga itu iba isi dope halak masalah Selesaikan. harus diselesaikan. Selesaikan. Kalau belum sempat terbaca semua tadi Alah. sama rukun-rukunnya. Nah, salam terlambat itu nggak apa-apa lagi. Yang boleh itu Salam gini. lagi ada kewajiban. Yang paling gini Pak. Orang assalamualaikum. Gini. Assalamualaikum gini kan. Dia udah gini. Wah. Sebenarnya inilah Harus tengok. memang ini kesulitannya. Kalau yang disunahkan Udah jumpa. dianjurkan itu tunggu imamnya salam 2 kali, baru kita salam. Jadi Jadi kan enggak ada sebagian. Belum lagi salam imamnya dia udah duluan. Suruh ngaji kemari ah. Banyak begitu. Tapi kalau kau bilang makmumnya assalamualaikum warahmatullah, ku bilang ada orang menduluan aku adanya itu. Boleh ku bilang ku balik assalamualaikum udah dia duluan ada itu. Sama kali imamnya. Berarti Imam. Ustadz ya walau berimam harus memang disiapkan Iya, tahanan selesaikan. rukun non. Tapi kau sunnah tadi di situ. Iya. Assalamualaikum Rukun warahmatullah. wajib. Iya, Allahumma izin. selesaikan. Kecuali kita Ada doanya. masuk misalnya Fatihah kan Makanya rukun kan- poli. Tengok jemaah Pas ini. kita roh, Bahaya nanti. hele maruku. Langsung selawat jadi sufi lah. Bukannya paling lambat, bukannya paling lambat kali. Langsung ikut ruku. Allah. Enggak apa-apa. Sah. Jadi kalau memang di situ awak harus memang Harus ikut. siapkan. Iya, siapkan. Kalau istilahnya Kecuali memang udah kita jaga pun tak siap dia ruku ya tinggalkan ikut ruku. Karena ketika kewajiban makmum mengikut imam. nah, Kalau selagi masih bisa kita selesaikan bacaan Fatihah dengan imam, maka kita selesaikan. Kalau misalnya kita akan ketinggalan dua gerakan, udah ikuti aja. Tinggalkan bacaan Fatihahnya. Atau minta berada. Karena imam itu untuk diikuti. Ya. Atau minta berada. Jadi dia Pak, selesaikan tahiyat itu sampai masjid.
Enggak Iya, ada. itu enggak itu sunnah itu. Allah Sunnah hayat itu bukan abad lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad itu aja kan. Iya. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah abad. berarti itu pun enggak diselesaikan pun enggak ada masalah kan. Tak masalah. Kalau istilahnya kan 4 rakaat. Kalau Nah, 4 rakaat itu harus memang selesai sudah Al-Fatihah. sebaiknya Sebaiknya. Iya. Kalau tidak sebaiknya, kalau Terima kasih, ya. kalau kita berimam, tidak masalah kita mengikut imam. Kalau dia sudah bergerak duluan, diikuti. Tidak ada Baru jajam tahu sih harus Fatihah jajam. makanya toh aku kan yang kuambil kan kita kan di usul itu kan sudah mengikuti imam. Ya. Nah, kan itunya masalahnya. Berarti gerakannya kan harus memang Iya. diikuti. Macam mana mau dibuat lagi? Nah, habis dia bedon nih. Sebaik-baiknya kalau bisa diselesaikan karena Makanya mengingat diseleksi hadis ini. Rasulullah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Inilah pegangan pertama. Makanya si makmum pun sebenarnya rukun wajib membaca Fatihah di belakang imam. Tapi apabila Fatihah kita tidak selesai sementara imamnya sudah ruku, tak mengapa tak diselesaikan Fatihah karena imam sudah ruku. Ima dari ini, hal makanya lepas bala. Jadi saudara Ustaz, Dia memang sedang dari. imam itu kan waktu air mah kan sama kalau air kan kalau minum kan. Halo. Jadi putih ini ya. Mana? Jadi Angga nomornya hitung bang. Sana ini ya. Enggak, tunggu sehat. Kayak mana tuh Ustaz? Anggo sehat ya kayak Ada ini. mau tulungan sama dari Sehat dia. Ada tuh sebagian enggak lagi sakit, udah sakit kakinya enggak bisa lagi kayak gini. Begini bikinnya ha. makanya Sebenarnya sebenarnya menjadi imam yang sempurna lah gerakannya. Seharusnya. Yang kurang-kurang. kita mau tulungan air di sekolah iya imam. Benar terbaik Kan bagi kita kau. imam. Nah terbaik sedikit dari kau. Nah, Dia baca diri, maunya Sana kalau ini apanya? berarti kan ada kelewahan nih ya kan. Ini sebulan dong. Masuk sana ini Pak nih. Sedot di belakang. Ini seharusnya kan harus putih. Jadi Pak ya kiblat. Ini non mas Kiblat jari-jari. Untuk tong na politik dan so. Ini sonon. Cuma mungkin tak biar orang menepasi Fatihah senia. Bisa jadi. Kalau itu ini kan perkara sunnah. Sementara Fatihah rukun. Ya. Berarti Ustaz ya intinya walau berimam berarti sendiri-sendiri doahan. Kalau bacaan. Kalau bacaan sendiri kita masing-masingnya. Kalau bacaan enggak. Cuma pula itulah tadi kalau kita memang masih berimam, Iya, Bang. kita wajib mengikuti imam. Sudah ngerawat imami. Jadi memang sobat ke kolon. Ini imam sudah bini banyak. Karena kadang bang istilahnya air. rokat masuk rokat ketiga jelas nih marnos don noni Kita pukul. Dia ada marmos. Al-Fatihah atau Malam. Nah, jadi tentu sekali Iba sedikitnya. Kalau nggak bisa selesai, ikut aja. iba jelas memang terlambat dong. Betul-betul terlambat. Karena kita kan menjaga huruf hurufnya. kita menjaga huruf. Makanya kadang-kadang dilema. Inilah. Tapi di sini itu tidak. Iyalah. Kalau dibikin nanti yang jawaban imamnya salah jelas orang yang ingin mentadabburi bacaan Fatihahnya. Kalau datang nanti imam yang agak lambat, menggerung itu di belakang yang biasa jawaban. Nah, jadi inilah permasalahan itu. Menyamakan, memang ada hadis Nabi inilah. Tidak amma harus sholat balik khafif. Kalau kamu menjadi imam dalam sholat ringankan Ringankanlah sholat. sholat. Di sinilah Dari orang ini. multi tafsirnya ini. Jadi siapa mau bola? Cuma orang itu nggak mengerti ringankan itu sebatas apa ringannya. Ah, kayak mana tuh Ustaz ringannya Ustaz? Ya ringannya seharusnya menjaga sunnah-sunnah sholat itu. Jangan rukun-rukunnya saja. Ada yang berpendapat itu kan bacaan Subhana Rabbil Azim itu kan sunnah. Iya betul. Ya kan kalau dia mesti baca pun tak pala batal sholat. Iya. Betul. Tapi apakah rukun-rukunnya saja mau kita ambil dalam beribadah? Ya, Ada bonus lah kan, Pak? Ya, kalau sunnah-sunnah. diterima kan Ustaz kan? Iya. Diterima bertambah lagi kan lumayan. Nah, Lagian kita nama walau nama wajib soalnya lagi pikirkan mangan. Si kalau di anak. aku bilang Nah, kalau itu memang dulu. mau sunnahnya rukunnya saja, masa pala baca Subhana Rabbil Azim. Rukun saja ya, kira-kira selama membaca Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, apa lagi jawaban kan? 3 menit
tuntas. Aku mau cari beruntung. Hah? Mau cari untung. Nggak ada bonus kan, Bang? Barat Kalau ini, Ustaz tahiyat nggak ada akhir bonusnya, memang boleh kan? wajib harus selesai. Harus selesai. Makmum Makmum dan walaupun sendiri. walaupun sendiri. Bunda sudah selesai pula imamnya salam kan. Allah. Terus Walaupun istilahnya isi manuk salamnya iba at-tahiyat Lanjut. dulu Iya. lanjut. Iya, karena dia udah di akhir pekerjaan. Setelah itu lagi ada pekerjaan Iya, lain. nggak Nggak mungkin ada tinggal betul. kita lagi kan? Nggak mungkin kita tinggal 2 rukun. Karena salam lagi ya. maksudnya tinggal 2 rukun kayak mana Ustaz? Misalnya gerakan imamnya sudah iktidal, kita masih baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imamnya Allahu Akbar baru ke imam. Sami Allah liman hamidah, imamihi tetap baca Fatihah. Oh, gitu tinggal 2 rukun. Mau itu biti ini bro. Nggak ada barangnya aku. Berarti kalau tahiyat akhir harus memang Ya, habis. saling. Mula al-fatihah ya. Ah, ikuti imam. Ikuti imam. Kalau kira-kira diragukan, kita akan tertinggal Tertinggal. dulu. Dua beragam. Mau terpojok untuk 1 rukun mendapat ada bagus selesai. Jadi ambil ada perbedaan namun al-fatihah ikuti Karena tema Fatihah kena masih ada gerakan beberapa rukun lagi. Karena Kalau tahiyat kan tak Apa lagi ada? Hadis tadi kok apa yang mengerjakan? Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Kalau juga. tinggal pun terlambat lah, Ah. tinggal. Terlambat mengikuti imam dalam 1 rukun nama. Salam saja. Maaf ya Ustaz ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau pupuk terus. Assalamualaikum warahmatullahi terakhir. Put, sah sholatmu. Hanya kata kasarnya. Jadi apa yang mau kerjakan di situ? Makanya boleh kalau kita tinggal tahiyat. Selanjutkan dulu ya. Karena masih 1 lagi kan tasyahud awal. Kemudian yang menjadi sunnah abangan itu duduknya. Tasyahud awal tadi itu bacaannya dan duduknya juga termasuk sunnah abangan. Tasyahud awal. Awal. Ya. berarti jarinya Ustaz nggak boleh dari awal-awal tahiyat nggak boleh diboleh. Belum di Allahnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru diluruskan. Belum sudah langsung. Iya. Iya. Nggak hanya dari awal-awal gini. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa langsung ini kan? Ini tolak dong. Tenang hati. Kalau nggak bisa sama memang takut. Baik, 2 ya. Syahadat awal, tasyahud awal dan duduknya. Kedua, sunnah abangan. Yang ketiga, kunut rotib. Kunut rotib itu kunut yang diamalkan di sholat subuh dan sholat witir di bulan Ramadan. Nisfu Ramadan. Setengah ke atas. Malam 16. Jadi termasuklah sunnah abangan itu sunnah pada kunut pada sholat subuh dan pada malam Ramadan. Kunutun rawatibun aw ba'du wa kunutus subhi wa witri nisfi Ramadan duna kunutun nazilah. Bukan kunut nazilah. Kunut nazilah enggak sunnah abangan. Ya. Itulah sunnah. Ya, ibadahnya itu ya kan. Dia kan musiman. Khusus ya. Ya. Khusus dia. Baru wa qiyamuhu, berdirinya. Nah, jadi di kunut itu 2 di situ sunnah abangan. Bacaan doanya dan berdirinya itu. Wa yasjudu tariqul qunut taba'an lil imam. Dan haruslah bersujud orang yang meninggalkan kunut. Harus melakukan sujud sahwi maksudnya. Orang yang meninggalkan kunut baik sengaja ataupun terlupa. Belum hafal Pak Ustaz. Berdirinya saja. Oh, iya. Sejenak kira-kira membaca doa kunut itu. Jadi kalau berimamah dengan yang nggak baca kunut Ustaz, Aminkan saja. Makanya membaca dia baca kunut apa enggak itu? Dia mazhabnya Syafi'iyah atau yang mana? Mungkin Muhammadiyah lah dulu dia itu. Kalau di situ enggak apa-apa ikuti. Kalau Syafi'i Syafi'i itu harus ikuti Allah. Oh, diikuti dia nggak usah baca kunut Enggak awal. apa-apa ya. Nggak Ya. apa-apa. Ya dikulit. Ya bikin kulit Jangan sendiri berhukum apa? sendiri. boleh. Oh, iya. Itu berarti udah melanggar Imam ini. adab berimam. Tapi ya, itu berjamaah. punya nyawa. Apa itu punya dia berkunut mana ada berbagai hukum? Iya, enggak bang, angkat tangan untuk baca kunut pun dia itu enggak tahu. Lupanya itu bang. Atau mungkin dia Atau mandi kunut nipi tanpa atau angkat tangan bisa jadi. Oh. Kalau diyakinimu dia berdoa kunut, tak kau dengar, maka kau pun baca kunut dulu dalam hatimu. Oh. Aku yakin Kalau rasa didengar, maka tugas kita mengaminkan. yakin Pada rasa aku saat baca doa. kunut dia karena sempat aku baca kunut baru. Apa dia? Ya, kalau Ruku. memang kau yakini dia baca kunut, tapi kalau mama di mana mungkin kunut. berarti nggak pada hafal dia bang maksudnya. Enggak, memang Muhammadiyah tong imam hukum di sana di
dikubur. Saya tahu orang Enggak tua bawa dia baju. tidak kunut itu. Muhammadiyah. Tapi berdirinya dia lama. Kecuali dia Maliki, kalau Maliki bisa jadi. Gua bilang itu aliran Banten. Iya, Bang Wadi bilang Banten. Di sana Jumat, udah sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Zuhur lagi. Di kuburan. Lain Banten itu, bukan Banten, Banten itu. Karena mungkin orang itu menganggap orang itu musafir. Gini Ustaz, enggak cukup Mantap. jamaahnya kan, 40. Jadi diganti dengan mujur. Tapi wajib udah Jumat kata ini hari Jumat. Sama lah kayak Dalgalo. Kayak gitu juga lah. Bang Wadi cerita pula kan. Oh, enggak sampai 40 jemaahnya. Iya. Jadi dibikin lagi zuhurnya. Iya, dibikin lagi zuhur. Itu udah sana dikubur. Bang Wadi. Harusnya kalau minta Udah Jumat ya udah kan jemaah Jumat ya sudah saja. Apa itu Jumat? Iya. Baik, kita lanjutkan. Lanjut. Pertama tasyahud awal, yang kedua duduknya, yang ketiga kunut, terus yang keempat dan berdirinya. Baik, yang kelima wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keduanya. Pada keduanya mana itu? Tasyahud awal dan kunut. Ya, pada kunut. Jadi bersolawat di tasyahud awal itu juga sunnah abad. Kemudian bersolawat di doa kunut kan Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam ya, bukan wa barik ya. Oh, enggak wabarik. Ya, bukan wa barik, wa baraka. Wabarik ya Ustaz. Mubarak sih juga. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walid wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Di sini wabariknya itu. Mubarak. Ah. Mubarak. Awak di situ yang pelajari. Amin sudah dua Mubarak. Ah, wabariknya itu. Karena lain kalimatnya masih artinya tidak kalau menyalahi. Cuma dalam tata bahasa Arab salah lah dia pula. Wa sallallahu nya ke wabarik. Tapi kalau sholli, Oh, terus sholli baru. sholli wa sallim wa barik. Ini sholla, Sholla. wa baraka, Wa baraka. wa sallam. Sholla wa baraka wa sallam. Kalau sholli wa sallim wa barik. Itu kalimat. Jadi kayak mana pemahamannya Ustaz kalau yang di buku tuntunan sholat ini? Kan belajar wa barik lagi. Ya, itu Mubarak lagi Mubarak kan. Wa baraka wa sallam. Kita coba dijawab berjanji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mana Mubarak tadi ya? Sholli wa sallim wa barik pasangan. Kalau wa shalla wa sallama wa baraka. Sama itu sama Sina habis begitu. Wa ilaikal masir kata. Itu tidak salah itu. Wa sallim wa barik bentuknya sama orang. Kita lagi wa ilaikal masir, wa ilaikal masir lagi. Allahumma sholli. Bah itu bilang wa ilaikal masir bagaimana? Bukan wa ilaikal masir lagi, wa ilaihil masir sama sama itu. Karena nggak sesuai dengan pasangannya. Arti nggak salah, tapi kaidah bahasa Arabnya dia salah. Di dalam bahasa kasarnya bahasa Jawa ke bahasa Tapu Enggak, cocok kata bahasa aja. Enggak apa